Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Bapak mencoba menjelaskan tentang styling, ya. Styling yang pertama, yang kedua nanti membuat daftar isi, yang ketiga akan menjelaskan tentang reference manager. Oke. Kenapa styling itu dibutuhkan? Nah, styling dibutuhkan karena kita ingin membuat style masing-masing paragraf sama. Contoh ya, contoh Bapak butuh kalimat. Oke, bentar. Oke, kalimat yang panjang ya. Kalimat yang panjang. Nah, kalimat seperti ini harus kita, oke, misalnya ada 2 kalimat ya. Ada banyak. Nah, jika kita tidak menggunakan style, kita harus merubah misal ini indent ya. Indent, rata kanan rata kiri kita ubah 1, kemudian jika dibutuhkan line spacing juga kita ubah misal jadi 2 atau 1,5 deh, seperti itu. Dan kita harus ulangi ya, perubahan style dan perubahan line spacing di setiap kalimat. Ya, sebenarnya bisa sih pakai Ctrl A ya, Ctrl A kemudian 1,5 bisa. Tapi Ctrl A kan di semua halaman. Jadi entah itu header, entah itu heading, entah itu title akan berubah semuanya. Nah, kemudian disinilah pentingnya style. Style itu dapat memudahkan kita untuk membuat template ya, template style. Contoh, saya buat template. Oke, cara membuat template new style ya, setelah kita sesuaikan, misal stylenya sudah benar, rata kanan kiri 1,5, kemudian oke deh, seperti ini dulu. New style, stylenya ini adalah body. Oke, ada di sini ya. Kalau teman-teman sisi kanannya tidak muncul, bisa dimunculkan dengan mengklik style panel. Oke, body, kemudian kita tinggal klik saja. Nah, semua yang di bawah ya, semua dalam satu paragraf akan menyesuaikan semua sesuai dengan style yang kita gunakan. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, saat kita merubah style, misal line spacingnya salah nih, harusnya 2 ya, kemudian kita tinggal update saja match section. Semua paragraf yang menggunakan style body ya, menggunakan style body akan berubah semua. Nah, sampai bawah. Jadi kita nggak perlu merubah satu persatu. Itu adalah kelebihan yang pertama. Oke. Kelebihan yang kedua adalah kita bisa memanage heading. Biasanya kan kalau introduction gitu ya, 1.introduction. Nah, kemudian di sini ada 2.introduction. Misal method ya, method 2. Jika kita tidak menggunakan style, saat masing-masing heading harus bold, jadi kita harus nge-bold satu-satu. Ya, sistemnya hampir sama seperti body tadi. Jadi kita tinggal
Yang pertama kita set dulu list library, kita pilih yang ini, heading 1, heading 2, heading 3. Kemudian kita sesuaikan stylenya. Kita sesuaikan dulu warna hitam. Ini Times New Roman 12. Oke, intro, introduction. Kemudian kita update section. Nah, cukup seperti itu. Kemudian yang misal method, nah kita tinggal klik aja. Nah, otomatis. Nah, pada saat kita menggunakan style yang benar, kita bisa melihat keseluruhan paragraf, keseluruhan dokumen menggunakan navigation panel. Nah, kita bisa langsung pindah. Misal kita ingin lihat introduction, kita pilih introduction. Kemudian kita ingin melihat method, kita tinggal klik method gitu. Jadi otomatis pindah ya, sehingga teman-teman lebih mudah saat mengorganisir heading. Oke, heading 1. Nah, bagaimana kalau heading 2? Hampir sama. Jadi misal method kecerdasan buatan ya. Itu. Ini subheading dari method. Kita tinggal klik heading 2. Kemudian kita sesuaikan. Ini Times New Roman 12 hitam. Kemudian tinggal diupdate. Nah, sudah. Itu ya. Jadi semua tertata. Misal ini previous research contoh. Nah, langsung otomatis ada di sini. Jadi teman-teman saat ingin memastikan bahwa nggak ada typo di heading, kita tinggal membuka navigation panel ya, yang kolom kedua. Kita sudah bisa ngecek introduction-nya, oh sudah benar. Metodnya, oh sudah benar. Subheading pertama, oh sudah benar. Subheading kedua, oh sudah benar. Gitu. Selain itu, kita menggunakan style itu juga bisa memudahkan kita untuk membuat daftar isi. Nah, sekarang saya coba membuat daftar isi. Oke, saya buat daftar isi di sini. Kemudian reference. Nah, table of content. Nah, secara otomatis akan tergenerate daftar isi yang dibutuhkan, yang diharapkan. Jadi, teman-teman tidak perlu menulis satu persatu lagi. Dan halaman akan mengikuti halaman yang ada di dokumen. Oke, lagi ya. Daftar isi. Oke, daftar isi ini harusnya heading. Nah, kita tinggal update saja. Update field entire table. Nah, udah otomatis terisi ya. Begitu. Nah, kelebihan yang lain adalah lebih cepat saat teman-teman ingin melakukan revisi. Contoh, teman-teman misal ada kalimat gitu ya, kalimat ini. Kemudian teman-teman masukkan ke dalam introduction. Tinggal klik body akan sesuai dengan style yang ada di body. Seperti itu. Sangat mudah. Salah. Nah, begitu saja untuk styling. Kemudian nanti untuk template Microsoft Word akan
ada di kolom deskripsi. Jadi teman-teman tinggal pakai saja. Kemudian di sini Bapak akan menjelaskan juga tentang reference. Kita break dulu, kemudian kita masuk ke reference. Oke. Reference yang paling banyak digunakan ada dua. Ada Mendeley, ada ENOT. Saat teman-teman menggunakan Mendeley, teman-teman tidak bisa menggunakan ENOT. Saat teman-teman menggunakan ENOT, teman-teman tidak bisa menggunakan Mendeley. Jadi pilih salah satu. Di tutorial ini Bapak akan mencoba menggunakan ENOT. Oke. ENOT. Kemudian Oke, kita coba citasi ya. Citasi. Cara citasinya tinggal buka EndNote ya. EndNote 21, insert citation. Kemudian kita masukkan judul yang kita mau, misal SOS.NET. Nah, akan muncul seperti ini. Ada di list. Kemudian kita bisa pilih. Kita masukkan di akhir kalimat atau di awal kalimat. Biasanya Bapak menggunakan dua ini. Jika di akhir kalimat menggunakan insert yang atas. Nah, ada ya. Tapi kalau di awal kalimat ya, kita menggunakan insert yang kedua, yang author year. Nah, seperti itu. Jadi insert ada dua. Kalau insert di akhir kalimat menggunakan insert yang atas. Kemudian kalau insert di awal kalimat maka menggunakan insert yang bawah. Oke, keunggulan kita menggunakan reference manager apa sih? Keunggulannya adalah kita tidak perlu mengurusi reference yang di bawah ini. Kita tidak perlu. Jadi misal ya, teman-teman mensitasi paper ini. Kemudian teman-teman ingin mensitasi lagi ya di sini. Nah, tinggal di insert aja. Nah, seperti itu. Kemudian saat teman-teman pindah membaca paper lain ya, penelitian lain. Oke, misal paper ini tinggal di insert saja. Nah, semudah itu. Teman-teman tidak perlu mikir lagi reference-nya seperti apa. Ini sudah otomatis ada di bawah. Oke. Selain itu, teman-teman juga tidak perlu mengurusi tentang style reference. Kan ada yang menggunakan APA 7, biasanya untuk skripsi yang model seperti ini. Gitu ya. Atau ada yang menggunakan IEEE. Nah, ini IEEE. Jadi teman-teman tinggal mengganti saja jika ingin mengganti style reference. Oke, kemudian bagaimana sih kita menambahkan penelitian ke dalam EndNote? Nah, kita buka EndNote dulu. Oke ya. Oke, sebentar. Oke. Biasanya, misal gini deh. Misal kita cari dulu penelitian. Kita cari penelitian. Oke. Apa ya?
Oke, saya mencoba mencari penelitian. Oke, contoh ini. Oke, kita menemukan sebuah penelitian yang akan kita citasi. Caranya gimana? Klik ini, site, biasanya bisa diklik ya. Kita cari site, kemudian diklik saja. Oke, tunggu sebentar, masih loading. Kemudian kita pilih yang RIS. Kita pilih RIS, kita download di mana saja. Kalau Bapak, saya satukan di satu folder. Kemudian kita masukkan RIS ke dalam EndNote kita. Nah, ini RIS yang tadi. Nah, sudah otomatis terimport ke dalam RIS reference manager. Gitu ya. Kita sudah bisa menggunakan ini ke dalam penelitian kita. Oke, sudah ada. Nah, langsung masuk dan langsung ada di bawah referensinya. Oke. Oke, kemudian EndNote juga menyediakan fitur penyimpanan PDF. Jadi misal teman-teman perlu nih membaca penelitian ini ya, teman-teman tinggal download saja. Teman-teman download, kemudian teman-teman note ya. Kalau teman-teman masukkan attach PDF. Kemudian jika teman-teman ingin membaca, bisa klik ini, tombol ini kecil, ini ya paling kanan, kemudian terbuka seperti ini. Teman-teman bisa melakukan highlight ya, kemudian ya bebas lah highlight dulu, kemudian di save, dan saat teman-teman membuka lagi, oke, highlightnya masih ada. Jadi teman-teman tidak kehilangan catatan saat menggunakan EndNote. Gitu. Save. Oke. Biasanya kalau Bapak menulis, Bapak biasanya untuk reference yang penting ya. Misal ini penting. Saya akan membaca dulu dari awal sampai akhir. Ya, saya akan baca dulu, saya tandain mana saja yang berhubungan dengan paper saya. Kemudian baru saya masukkan. Oke, saya copy judulnya dan saya masukkan untuk mendukung kalimat yang saya tulis. Seperti itu. Misal di sini ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk perihal teknis tentang penulisan seperti itu. Jadi saya menggunakan style ya. Saya menggunakan fitur heading untuk memudahkan saya untuk mengecek ini heading-heading yang sudah saya buat. Dan saya menggunakan EndNote sebagai reference manager karena saya agar saya tidak kesusahan untuk membuat citasi. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang cara menulis. Cara menulis itu kalau digambarkan bentuknya,
Kalau introduction, ya, oke, saya jelaskan dulu. Oke, biasanya suatu penelitian diawali introduction, kemudian ada related work atau literature review, ya, atau yang dua itu saja. Kemudian ada method, kemudian ada result, kemudian ada discussion, kemudian ada conclusion, and limitation. Oke. Cara menulis introduction, biasanya Bapak menulis dari general ke spesifik. Contoh ya, saya ada penelitian deep learning untuk ibu hamil, contohnya ya, ibu hamil. Kita menulis introduction-nya gimana? Kita menulis introduction-nya, yang pertama kita bahas dulu ibu hamil. Apa sih ibu hamil itu? Mengapa kok ibu hamil? Kemudian kita bahas apakah ada masalah di ibu hamil. Gitu ya. Ini umum, kemudian kita bahas spesifik. Ada masalah di ibu hamil tah, gitu ya. Kemudian kita bahas lagi yang lebih spesifik lagi. Solusinya apa? Solusi sekarang apa? Kemudian baru kita membahas, oh ternyata solusi yang sekarang ada itu juga memiliki kekurangan, sehingga kita menyarankan cara baru, ya, cara baru, saran. Nah, berarti kan ini umum, ini lebih spesifik dari ibu hamil. Solusi ini adalah hal yang lebih spesifik dari masalah yang ada. Kemudian baru kita tawarkan solusi lebih spesifik lagi. General, spesifik. Oke, contoh lain. Seperti eksplorasi lingkungan di Kenjeran, contohnya ya. Kalimat pertama, ya, paragraf pertama akan membahas tentang Kenjeran. Oke, cara lain. Lingkungan dulu deh. Oke. Saya ganti konteksnya. Pokoknya umum dulu. Lingkungan tuh apa sih? Berdampak seperti apa sih? Ya. Paragraf kedua. Kenapa lingkungan harus dieksplorasi? Kenapa? Seberapa pentingnya gitu ya. Nah, kemudian dampak lingkungan. Kenapa lingkungan harus dieksplorasi? Dampak lingkungan jika tidak dieksplorasi gitu. Jadi umum, lebih spesifik, ini spesifik. Kemudian baru menjelaskan kita akan mengeksplorasi. Ya, hampir sama dengan ibu hamil tadi. Ini ibu hamil ya, jadi umum. Masalahnya apa saja itu lebih spesifik lagi. Karena masalah kan banyak dan kita fokus pada masalah-masalah tertentu pada ibu hamil, lebih spesifik kan ya. Kemudian solusi. Nah, solusi ini kan dari masalah yang banyak tadi dipilih beberapa masalah. Nah, satu masalah ini pasti punya banyak solusi, tapi kita pilih beberapa solusi yang bisa dikatakan gagal menjadi solusi. Baru kita memberikan saran.
solusi yang baru seperti ini gitu ya. Jadi umum, spesifik, spesifik, spesifik. Contoh yang kedua, eksplorasi lingkungan di Kenjeran. Lingkungan umum ya, kita jelaskan lingkungan itu apa, kemudian eh, kenapa harus lingkungan gitu ya, umum sekali. Kemudian baru kita bahas kenapa lingkungan harus dieksplorasi, kan spesifik ya. Kenapa harus dieksplorasi, lebih spesifik. Kemudian dampak lingkungan jika tidak dieksplorasi, lebih spesifik lagi. Baru kita bahas apa yang sedang kita ingin lakukan. Itu introduction. Kemudian related work, ini penelitian terdahulu. Related work ini banyak sekali style, teman-teman. Ada yang menggunakan style waktu. Jadi tahun 1990 itu penelitian seperti apa, kemudian tahun 2000-an penelitian seperti apa, 2010 seperti apa, kemudian 2023 seperti apa, itu ada dan diperbolehkan. Atau mirip dengan introduction, misal di sini related work teman-teman membahas deep learning. Jadi teman-teman membahas dulu kecerdasan buatan. Nah, teman-teman membahas machine learning, kemudian membahas deep learning. Nah, kecerdasan buatan ini kan umum ya. Machine learning merupakan bagian dari kecerdasan buatan. Nah, berarti machine learning lebih spesifik. Kemudian deep learning lebih spesifik lagi. Jadi ada dua style untuk penulisan related work. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Oke. Dan kita membahas method. Method itu adalah alur penelitian kita. Gitu ya, alur penelitian kita. Bagaimana kita menentukan seberapa detail metode kita. Jadi masih banyak yang kebingungan kita harus membuat metode sedetail apa. Contoh, yang pertama, saya menggunakan tool TensorFlow gitu ya. Ini salah, teman-teman. Ini salah. Mengapa? Karena ini terlalu detail sampai ke tool. Padahal yang perlu ditulis itu hanyalah saya menggunakan metode misal LSTM. Sudah seperti itu saja. Jadi tidak perlu dijelaskan sampai dengan tool yang digunakan. Karena suatu penelitian itu bagus jika bisa direplikasi. Ya, bisa direplikasi, bisa dijalankan oleh pembaca. Nah, saat teman-teman mendetailkan sampai dengan TensorFlow, berarti kan pembaca juga harus menggunakan TensorFlow. Padahal tool kecerdasan buatan tidak hanya TensorFlow, ada Torch, ada tool-tool yang lain. Oke, dari sampai sini paham kan ya bedanya menulis metode yang pas dengan menulis metode yang terlalu detail. Ini yang banyak terjadi kesalahan. Kemudian kemudian ada yang beberapa yang kurang menarik juga, yaitu metode yang tidak menjelaskan secara matematika. Jadi ya cuma input dimasukkan gitu ya ke dalam model. Dan kan bisa dituliskan X gitu, Y atau seperti apa. Bisa. Jadi tidak mengandung matematika. Padahal matematika adalah bahasa universal yang seharusnya banyak orang mudah untuk memahami. Gitu. Jadi introduction tadi kan general to specific. Related work ini general to specific juga boleh. Kemudian menggunakan timetable juga boleh. Method ini spesifik. Ya, spesifik titik.
Kemudian result ini juga spesifik, artinya pembahasannya lebih ke step by step, ya. Step by step. Method ini step by step, result ini juga step by step. Misal teman-teman mendapatkan hasil komparasi, ya, komparasi method. Oke. Ini A, ini B, ini akurasi, precision, recall, ini F1 gitu ya. Dan ini adalah hasil-hasil yang telah teman-teman temukan. Bagaimana menulis result? Menulis result adalah kita jelaskan saja. Misal ini kita kasih tabel 1. Kita jelaskan saja. Kemudian kita jelaskan. Tabel 1 shows that method A is has higher accuracy than B, gitu aja. B has higher precision than A, gitu aja. Seperti itu pembahasan result. Jadi tabelnya itu dijelaskan, dideskripsikan. Apakah A memiliki akurasi dari B lebih besar dari B, apakah B memiliki akurasi dari A. Itu result. Nah, discussion ini menjelaskan kenapa metode A memiliki akurasi lebih tinggi dari B. Ya, beda ya. Result itu menjelaskan tabel itu sendiri saja. Tidak dijelaskan kenapa tabelnya seperti itu. Oke, result hanya menjelaskan tabel itu sendiri. Apakah nilainya lebih tinggi, apakah nilainya lebih rendah, kemudian apakah signifikan gitu ya. Kemudian apakah ada berapa dot di dalam gambar, seperti itu saja. Di discussion baru kita jelaskan kenapa metode A memiliki akurasi lebih tinggi dari B. Kenapa? Nah, untuk menulis discussion itu spesifik to general. Jadi kita boleh membahas metode A memiliki akurasi dari B karena tingkat generalisasi model A lebih tinggi sesuai dengan penelitian yang lain, misalnya penelitian siapa gitu. Jadi dijelaskan spesifik to general. Kita hubungkan hasil yang kita sudah dapatkan dengan penelitian-penelitian yang ada. Itu general to spesifik. Kemudian setelah specific to general, setelah itu baru kita conclusion. Conclusion ini membahas kesimpulan ya, kesimpulan dari penelitian kita. Kalau banyak style sih. Kalau style Bapak, saya lebih suka membahas, mengulang lagi permasalahan. Jadi yang ada di introduction dibahas sederhana aja, nggak usah terlalu detail. Mungkin biasanya saya ikut satu kalimat. Kemudian saya menjelaskan solusi, ya. Kemudian saya menjelaskan hasil, singkat aja, singkat, angka gitu kalau hasil. Kemudian saya membahas hubungan ya, discussion singkat aja.
hasil dari diskusinya seperti apa. Misal hasil bisa seperti itu karena model A lebih general gitu ya. Intinya saja. Kemudian biasanya saya tulis therefore our solution model can be alternative solution. Biasanya seperti itu. Nah, baru kita membahas limitation. Limitation ini penulisannya spesifik to general. General. Jadi kita membahas penelitian-penelitian yang mungkin dilakukan setelah kita melakukan penelitian ini. Contoh, kita kan membuat model ya. Membuat model, kita mengeksplorasi sesuatu. Kemudian teman-teman teringat, oh ternyata kalau modelnya lebih besar apakah lebih bagus ya? Nah, kita tulis saja di sini di limitation for the research we aim to explore massive model or pre-trained model gitu ya. Jadi spesifik to general. Kita membahas kita mau ngapain sih? Kira-kira dari penelitian ini apa yang bisa orang lain lakukan? Apa yang bisa kita lakukan setelah ini? Seperti itu bahasan dari limitation. Oke. Oh ya, tadi sepertinya Bapak kelupaan membahas caption ya. Jadi biasanya kalau caption Bapak menggunakan insert caption dan cross reference. Kenapa? Karena lebih mudah untuk meminish. Contoh ya, saya cite tabel 1 ya, di yang paling bawah ya. Kemudian saya ingin mengecek lagi tabelnya seperti apa sih, tinggal diklik. Nah, sudah naik ke atas. Begitu. Oke. Terakhir, saya coba save as PDF ya, biar teman-teman tahu juga kalau di ekspor PDF apakah reference heading, kemudian apakah insert caption tetap bisa diklik. Nah, kita coba ya, kita ekspor dulu ke bentuk PDF. Kemudian mana ya? Oke ya. Nah, jadi misal saya ingin ke introduction, kita klik aja introduction. Bentar, introductionnya kok nggak bisa diklik? Nah, ini ada kesalahan berarti. Oke, misal method, kita klik aja method. Nah, langsung lari ke method. Atau coba lagi deh, gambar ya. Gambar tadi itu mana ya? Tabel 1. Nah, ini ya. Tinggal kita klik aja. Nah, langsung lari ke tabel 1. Begitu. Memudahkan siapa? Memudahkan semua orang untuk membaca skripsinya teman-teman. Selain itu, jika teman-teman menggunakan style dengan benar, di dalam fitur PDF Reader biasanya, nah ini, ada header yang bisa kita klik langsung. Tuh, jadi Bapak sebagai dosen dapat lebih mudah untuk mengecek skripsinya teman-teman semua, atau penelitiannya teman-teman semua. Begitu. Mungkin itu aja. Kalau ada yang mau dibahas, dipersilahkan atau email ke ruangan Bapak saja.
Sekian dari Bapak, semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.